Halo teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trini Setiawati Safitri, nomor urut 19 dari kelas B dengan NIM 22030550 2020 dari program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai komunikasi dalam konsultasi dengan 3 poin utama pembahasan saya, yaitu pertama, teori komunikasi, kedua, bagian-bagian komunikasi, dan yang terakhir, ketiga, bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Nah, sebelum saya membahas 3 poin utama tersebut, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi dan hubungannya dengan konsultasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara satu individu dengan individu lainnya. Proses komunikasi melibatkan penyampaian, penerimaan, dan pemahaman pesan yang dapat berupa kata-kata lisan atau tertulis, bahasa tubuh, simbol, atau medium lainnya. Komunikasi juga merupakan cara utama bagaimana orang berinteraksi, berbagi pengetahuan, memahami satu sama lain, dan menjalani hubungan sosial. Nah, hubungannya dengan konsultasi, komunikasi memiliki peran kunci dalam konsultasi atau proses konseling. Hubungan antara komunikasi dan konsultasi sangat erat karena komunikasi adalah alat utama yang digunakan oleh konselor atau konsultan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan yang baik antara konselor dan klien didasarkan pada komunikasi yang efektif dan saling pengertian. Teori komunikasi adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi berfungsi, baik dalam konteks antara individu, kelompok, organisasi maupun dalam konteks media massa. Beberapa teori komunikasi yang terkenal dan sering digunakan meliputi: pertama, model komunikasi Shannon-Weaver. Ini adalah salah satu model komunikasi paling awal yang menggambarkan komunikasi sebagai proses linear yang melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima, dan gangguan. Model ini menyoroti pentingnya transmisi informasi yang efisien. Kedua, teori komunikasi manusia. Teori ini fokus pada aspek-aspek psikologis dan sosial dari komunikasi manusia, termasuk persepsi, motivasi, dan peran budaya dalam proses komunikasi antar individu. Ketiga, teori persuasi. Teori ini mempelajari cara komunikasi digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Ini mencakup konsep seperti kepercayaan, emosi, dan logika dalam mempengaruhi perilaku dan pandangan. Keempat, teori komunikasi organisasi. Teori ini berkaitan dengan komunikasi dalam konteks organisasi dan bagaimana komunikasi memengaruhi efisiensi organisasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Kelima, teori komunikasi massa. Ini berfokus pada cara komunikasi massa seperti media cetak, televisi, dan media sosial, dan memengaruhi masyarakat secara luas, termasuk pengaruh media terhadap opini publik, budaya populer, dan pembentukan citra. Keenam, teori simbolik. Teori ini menekankan pentingnya simbol dan makna dalam komunikasi interpersonal. Ia memandang individu sebagai makhluk yang memberikan makna kepada pengalaman mereka melalui interaksi simbolik dengan orang lain. Dan yang ketujuh atau teori yang terakhir, teori komunikasi kritis. Teori ini mencoba memahami bagaimana struktur kekuasaan dan ideologi memengaruhi komunikasi dalam masyarakat dengan penekanan pada analisis kritis dan sosial. Nah, teori-teori ini membantu kita memahami berbagai aspek komunikasi baik dalam konteks pribadi maupun profesional, serta bagaimana komunikasi memengaruhi pemahaman dan interaksi dalam masyarakat. Bagian-bagian komunikasi adalah unsur yang membentuk proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja sama untuk mengirim dan memahami pesan. Berikut adalah bagian-bagian utama dari proses komunikasi. Pertama, pengirim.
Pengirim adalah individu yang menginisiasi pesan atau informasi. Mereka memiliki niat untuk mengomunikasikan sesuatu kepada penerima. Kedua, pesan. Pesan adalah informasi, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan ini berupa kata-kata lisan, tulisan, gambar, atau bentuk lain dari komunikasi. Ketiga, saluran. Saluran adalah medium atau sarana yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima. Contoh, saluran termasuk bicara langsung, surat, telepon, email, dan media sosial. Keempat, penerima. Penerima adalah individu yang menerima dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh pengirim. Mereka memiliki peran dalam memahami dan merespon pesan tersebut. Kelima, konteks. Konteks merujuk pada situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Ini mencakup faktor-faktor seperti budaya, latar belakang, waktu, tempat, dan tujuan komunikasi. Keenam, feedback. Feedback adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan. Ini memungkinkan pengirim untuk menilai apakah pesan telah dimengerti dengan benar. Ketujuh, gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu transmisi atau penerima pesan. Gangguan dapat berupa fisik, misalnya suatu bising, atau semantik, misalnya salah tafsir kata-kata. Kedelapan, kode. Kode adalah sistem simbol atau bahasa yang digunakan dalam pesan untuk menyampaikan makna. Setiap pesan menggunakan kode tertentu, seperti bahasa tertentu atau simbol-simbol visual. Kesembilan, kepentingan. Kepentingan merujuk pada alasan atau tujuan di balik komunikasi. Pengirim memiliki niat tertentu dalam mengomunikasikan pesan, seperti memberikan informasi, meminta bantuan, atau menghibur. Kesepuluh, umpan balik diri. Ini adalah kemampuan pengirim untuk merefleksikan pesan mereka sendiri sebelum mengirimnya. Ini membantu dalam memastikan bahwa pesan disampaikan sesuai dengan niat mereka. Ke-11 atau yang terakhir, resepsi. Ini adalah cara penerima dalam menerima dan menginterpretasikan pesan. Resepsi dapat bervariasi tergantung pada pemahaman, persepsi, dan konteks penerima. Semua elemen ini bekerja sama dalam proses komunikasi untuk memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh penerima. Komunikasi yang baik dengan klien gizi sangat penting dalam membantu mereka mencapai tujuan kesehatan dan gizi mereka. Berikut adalah beberapa prinsip komunikasi yang baik kepada klien gizi. Pertama, jaga keterbukaan dan empati. Dengarkan dengan seksama dan tunjukkan empati terhadap kebutuhan dan kekhawatiran klien. Ini membantu menciptakan ikatan yang kuat dan memungkinkan klien merasa didengar. Kedua, klarifikasi tujuan. Pastikan memahami kesehatan dan gizi klien dengan jelas. Diskusikan apa yang mereka ingin capai dan bagaimana kita dapat membantu mereka mencapainya. Ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari jargon ilmiah yang mungkin membingungkan klien. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga klien dapat mengerti informasi yang diberikan. Keempat, beri penjelasan yang jelas. Sampaikan informasi dengan jelas dan sistematis. Berikan rincian yang diperlukan, tetapi hindari memberikan terlalu banyak informasi sekaligus. Gunakan contoh konkret yang jika memungkinkan. Kelima, buat rencana yang realistis. Bantu klien mengembangkan rencana gizi yang realistis dan sesuai dengan gaya hidup mereka. Rencana yang dapat dilaksanakan lebih mungkin berhasil. Keenam, diskusikan alternatif. Berikan opsi alternatif jika klien mengalami kesulitan atau memerlukan variasi dalam diet mereka. Ini membantu menjaga motivasi mereka. Ketujuh, jelaskan manfaat dan risiko. Diskusikan manfaat dan perubahan gizi yang diusulkan, tetapi juga sampaikan risiko yang mungkin terkait dengan perubahan tersebut. Ini memungkinkan klien membuat keputusan yang informasional. Kedelapan, mendorong pertanyaan.
ajak klien untuk mengajukan pertanyaan. Ini menunjukkan kita peduli dengan pemahaman dan kesejahteraan mereka. Kesembilan, tingkatkan literasi gizi. Edukasikan klien tentang prinsip-prinsip gizi dasar, termasuk jenis makanan yang sehat, porsi yang tepat, dan pentingnya nutrisi. Kesepuluh, ikuti komunikasi selanjutnya. Pastikan ada jalur komunikasi yang terbuka dan tersedia untuk klien jika mereka memiliki pertanyaan atau butuh dukungan tambahan. Ke-11, pertimbangkan kebutuhan khusus. Perhatikan kebutuhan khusus klien seperti alergi makanan, preferensi diet, atau kondisi medis tertentunya. Ke-12 atau yang terakhir, evaluasi dan koreksi. Terus pantau kemajuan klien dan jika perlu lakukan koreksi dalam rencana gizi mereka sesuai dengan perkembangan mereka. Komunikasi yang baik dengan klien gizi membantu mereka merasa didukung dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan kesehatan dan gizi mereka dengan lebih sukses. Komunikasi adalah unsur yang sangat penting dalam praktik konseling gizi. Dalam konteks konseling gizi, komunikasi memainkan peran kunci dalam membantu individu atau kelompok mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kebiasaan makan mereka, merencanakan diet yang sehat, dan mencapai tujuan gizi mereka. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif dalam konseling gizi membantu konselor dan klien bekerja sama untuk mencapai tujuan gizi yang sehat dan berkelanjutan. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh perhatian adalah kunci keberhasilan dalam membantu individu mengelola pola makan mereka dan meraih kesehatan gizi yang optimal. Baik, itu saja penyampaian dari saya mengenai komunikasi dalam konsultasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.